Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kamelia dari PJJ S1 Manajemen Unsia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai digital marketing dan e-commerce strategi, analisis pada Mako Cake and Bakery, websitenya mako.id. Ya, jadi analisis websitenya itu tampilan. Dari tampilan, kelebihannya itu mengusung warna yang hangat, warm tone, khas toko roti Jepang yang modern. Kemudian foto-foto produknya seperti kue dan juga roti itu ditampilkan sangat beresolusi tinggi dan menggugah selera atau appetizing. Kemudian kekurangannya, komposisi gambar di halaman utama atau homepage-nya itu cukup padat atau crowded, sehingga kurang ada white space yang memberikan kesan lega pada mata pengunjung. Kemudian dari sisi navigasinya, kelebihannya itu kategori produk terbagi cukup rapi seperti bread, toast, dry cake, hampers, dan lain-lain. Kekurangannya itu pengelompokan untuk mencari kriteria khusus, misalnya best seller, gluten free, atau special event atau birthday. Jadi masih kurang menonjol sehingga pembeli itu masih harus mengubrak-ngabrik katalog satu persatu, seperti itu. Kemudian dari informasi produknya, kelebihannya itu ada informasi nama produk, deskripsi rasa, harga, dan juga pilihan ukuran. Tetapi kekurangan itu informasi mengenai komposisi atau bahan utama seperti alergen, seperti kacang, susu, atau sertifikasi halal, dan daya tahan simpan produk atau shelf life-nya itu kurang ditampilkan secara eksplisit di deskripsi produk. Dan dari segi call to action-nya itu kelebihannya tombol add to cart atau pesan sekarang itu terlihat jelas di halaman produk. Tapi kekurangannya proses pemilihan metode delivery versus pick up atau ambil di toko di awal itu terkadang membingungkan user gitu, sehingga bisa menghambat checkout flow. Dan dari pengalaman penggunanya juga, kelebihannya itu proses pemesanan kue untuk momen spesial seperti hari ulang tahun secara online sangat membantu tanpa harus datang langsung ke gerai fisik. Tapi kekurangannya waktu pemuatan halaman atau page load speed-nya itu sangat memuat banyak foto produk, sehingga sedikit melambat jika akses koneksi internet pengguna kurang stabil. Nah, rekomendasi perbaikan websitenya itu bisa dari fitur filter berdasarkan momennya gitu. Misalkan bisa ditambahkan navigasi filter di halaman katalog seperti birthday cake, hampers, alias sugar, atau best seller. Kemudian dari transparansi informasi alergen atau ketahanan rotinya juga bisa disediakan badge atau icon kecil di deskripsi produk, misalnya contain nuts, best consumed in 2 days, untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Dan promosi silang atau cross selling atau upselling di halaman keranjang saat konsumen membeli birthday cake misalnya, bisa diberikan pop-up atau CTA otomatis untuk menawarkan pita, lilin, atau kartu ucapan. Itu terbukti sangat efektif untuk meningkatkan average order value. Dan dari fitur store locator dan stock availability-nya juga bisa diintegrasikan gitu stok kue secara real time berdasarkan cabang terdekat dari lokasi pembeli supaya tidak ada pembatalan pesanan akibat stok kue habis di cabang tersebut. Dan dari target keywords-nya, branded keywords-nya itu dominan, contohnya mako.id. Jadi statusnya itu menguasai peringkat nomor 1 Google domain, dan juga memperkuat sinyal SEO lokal. Nah, dari non-branded keyword-nya itu bisa pesan kue online atau toko retail terdekat. Jadi masih bersaing ketat dengan marketplace, Tokopedia atau Shopee dan komputer lain. Dan untuk SEO on page dan off page-nya itu, kalau on page-nya itu title tag dan meta description-nya, identitas brandnya itu kuat, namun meta description-nya perlu diperkaya kata kunci persuasif. Misalnya beli roti dan cake fresh online. Terus struktur URL-nya juga rapi, singkat, dan terstruktur. Mako.id memudahkan Googlebot untuk melakukan crawling. Dan gambar serta kecepatannya juga, visual produk beresolusi tinggi itu butuh optimasi format modern supaya loading mobile itu tetap cepat. Dan dari sisi off page-nya, domain.id dan backlink. Jadi ekstensi.id ini meningkatkan trust lokal, didukung backlink, maksudnya media nasional gitu dari liputan brand. Dan integrasi lokal SEO, jadi terhubung langsung dengan Google Business Profile, ratusan gerai fisik untuk menjaring pencarian Mako terdekat. Dan perbandingan dengan kompetitor itu saya bandingkan dengan harvestcake.com. Jadi parameternya yang pertama itu fokus kata kunci. Jadi kalau Mako itu roti harian seperti di bread, pastry, floss roll gitu, dan Harvest Cake itu lebih ke premium whole cake gitu.
Dan konten blog atau edukasinya keduanya itu masih belum ada. Dan di struktur tampilan itu Mako itu lebih minimalis. Dan navigasinya juga cepat. Kalau Harvest itu lebih kompleks visualnya dan kayak fitur promosi atau keunggulan. Nah, rekomendasi strategi SEO-nya itu bisa dengan menambahkan artikel blog, kemudian dengan menambahkan optimasi image SEO dan alt text, kemudian lokal SEO dan landing page berbasis wilayah gitu, dengan membuat halaman spesifik kota seperti mako.id, Roti Cirebon gitu misalnya, untuk memenangkan persaingan antar kata kunci lokal di berbagai kota besar seperti itu. Nah, tabel strategi digital ads-nya mako.id, jadi parameternya itu tujuan kampanyenya. Untuk meta ads, TOFU-nya atau top of funnel-nya itu brand awareness dan reach. Dan bottom of funnel-nya itu conversion and sales di mako.id. Sedangkan di Google Ads itu bisa dengan sales dan direct order. Kemudian target audiensnya untuk di meta ads itu demografi pria atau wanita itu 22-45 tahun. Geografinya radius 5-10 km dari gerai Mako, dan interestnya itu bakery, dessert, sama birthday planning. Dan untuk di Google Ads itu bisa intent based, dan keywordnya high intent itu beli ke ulang tahun online. Keyword brandednya itu Mako Cake Delivery. Kemudian format iklan di Meta Ads-nya itu bisa carousel ads, reels video, dan story ad. Dan sedangkan di Google Ads itu bisa dengan responsive search ads, performance mix, dan local inventory ads. Dan KPI utama di Meta Ads-nya itu bisa dengan click-through rate lebih dari 2%, returns on ad spend-nya targetnya 3-4 kali, dan cost per acquisition-nya itu biaya per transaksinya efisien. Dan sedangkan di Google Ads itu conversion rate-nya lebih dari 3%, impression share yang lebih dari 80%, branded keywords, dan cost per conversion-nya itu terukur dan efisien. Dan pemanfaatan KOL dan influencer, jadi strategi collaboration-nya menurut saya yang efektif itu adalah dengan influencernya si Bungbung x mako.id. Jadi karakteristik influencer itu food creator or KOL kuliner ternama dengan ciri khas honest review, terus visual close up, menggugah selera, dan jangkauan audiens itu masif gitu, pencinta kuliner atau foodies. Dan fokus produknya juga roti bestseller dan menu varian baru. Kemudian untuk kerjasamanya bisa video reels dan TikTok, bisa eksklusif diskon kode dan menyertai kode promo khusus gitu, misalnya Mako Bungbung di caption and link bio. Kontribusi traffic websitenya lonjakan traffic, memicu traffic instan dan besar di mako.id melalui tautan link bio saat video menjadi viral atau FYP. Nah, kontribusi penjualan itu bisa impulsif buying dalam volume tinggi gitu, mendorong pembelian spontan roti harian melalui penukaran kode promo khusus di halaman checkout mako.id. Strategi peningkatan penjualan digitalnya yang pertama itu pilar strategi SEO dan content capture. Jadi pelaksanaannya itu dengan optimasi non-branded keyword, misalnya kue ulang tahun, kemudian perbaikan struktur on-page SEO dan UX website. Alasan pendukungnya itu mengingat pencarian branded Mako itu sudah dominan. Potensi pertumbuhan terbesar ada pada calon pelanggan yang mencari produk secara umum namun belum menentukan merek. Kemudian pilar strategi yang kedua itu ada intent dan retargeting ads, bisa dengan Google Search dan PMax Ads, Meta Ads juga. Jadi mengubah cold audience menjadi pembeli secara efisien serta mengurangi angka kehilangan potensi penjualan dari calon pembeli yang batal transaksi. Kemudian dari yang pilar strategi ketiga, influencer collaboration, kerjasama honest review dan konten SMR dengan KOL kuliner, contohnya si Bungbung tadi. Jadi makanan adalah produk visual kan, konten yang menggugah selera efektif memicu pembelian impulsif. Kemudian pilar strategi yang keempat itu promo conversion dan retention, jadi penawaran voucher free ongkir untuk first time buyer dan program loyalitas penawaran paket bundling di website. Itu jadi alasan itu karena meningkatkan angka konversi pada pengunjung baru serta menaikkan rata-rata nilai transaksi per pengguna. Nah, kesimpulan analisisnya, jadi Mako.id ini memiliki identitas brand yang solid, UI-nya itu modern, serta tingkat kepercayaan tinggi berkat ekstensi .id-nya di pasar lokal internasional. Dan ruang pertumbuhan SEO-nya itu meski menguasai kata kunci branded, Mako ini memiliki potensi besar untuk merebut pasar kata kunci generik yang berniat nilai beli tinggi gitu, yang saat ini masih dikuasai marketplace. Dan fokus pada retensi, jadi keterikatan emosional perlu dimaksimalkan melalui program loyalty dan remarketing untuk mengubah pembeli pertama menjadi pelanggan tetap.
Nah, rekomendasi strategi digital marketingnya di jangka pendek 1-3 bulan itu bisa integrasi abandoned cart WA dan kampanye SMR micro foodies di TikTok untuk dorongan transaksi instan. Untuk jangka menengah 3-6 bulan, bisa rilis blog atau artikel hub SEO dan eksekusi kampanye Google Performance Max untuk menjaring high interest users. Dan di jangka panjang 6-12 bulan itu bisa peluncuran Grab subscription, corporate catering hub, serta penguatan jaringan lokal SEO secara terintegrasi. Dari ini referensinya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.